Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Bus terjun ke jurang kampung Minyambau, Kabupaten Arfak. Seorang penumpang tewas. Tim SAR gabungan temukan 3 jenazah korban kebakaran kapal di Pelabuhan Mapi. Kemeriahan HUT kemerdekaan di Merauke dan Mimika masih terasa. Bus yang membawa 2 orang penumpang Ahad kemarin terjun ke jurang sedalam 75 meter di Kampung Minyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak. Kondisi mobil rusak parah karena benturan batu dan pepohonan di sekitar lokasi. Kecelakaan itu menyebabkan 1 orang tewas di tempat, sedangkan 2 penumpang belum diketahui keberadaannya. Korban yang tewas langsung dievakuasi tim SAR ke Rumah Sakit Pratama Warmare, Manokwari. Namun 2 korban masih belum ditemukan keberadaannya. Anggota Basarnas Manokwari sempat kesulitan mengevakuasi korban karena jurang yang curam dan terjal. Pada hari ini kami berhasil mengevakuasi 1 korban laka lantas yang kondisi mobil jatuh ke jurang di daerah Mayambo, kurang lebih kedalaman jurang sekitar 75 meter. Jadi tadi kita menggunakan sistem penarikan karena tidak memungkinkan untuk dibawa dengan manual atau dengan berjalan kaki. Jadi kami tarik dari atas karena jurang juga terjal. Jadi sementara perkembangan dari lokasi kejadian musibah bahwa hari ini kami berhasil mengevakuasi 1 korban dengan kondisi MD. Mungkin sementara itu update kami dari lokasi. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan berkoordinasi dengan Polsek, dengan instansi terkait, serta akan membawa korban yang sudah berhasil kami evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah. Hingga berita ini disusun, bangkai mobil masih berada di dasar jurang dan belum dievakuasi karena medan yang sulit. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 anak buah kapal yang hilang sejak Sabtu lalu. Ketiga korban ditemukan tenggelam di sekitar lokasi kebakaran kapal. Mereka diduga melompat ke laut saat kebakaran terjadi. Sehingga total korban yang tewas dalam musibah tersebut menjadi 5 orang. Sementara korban luka berjumlah 6 orang dan seluruhnya dirawat di Mapi dan Merauke. Penyidikannya oleh Polres Mapi bersama dengan Polsek setempat sehingga segera clear, karena ini apakah SOP dalam proses pemindahan BBM atau bagaimana terjadinya kebakaran. Tidak sesuai dong, mungkin tidak sesuai dia mengabaikan SOP, karena rencana itu ada 12 drum yang akan diisi. Hingga berita ini disusun, polisi masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya 2 kapal, yaitu kapal motor 2 Putra dan kapal pengangkut BBM Cahaya Al-Rahim di Pelabuhan Mapi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Mapi, Papua. Puluhan tim SAR gabungan dibantu warga terus menyusuri pantai Puriri Senin kemarin. Tim SAR belum menemukan seorang pria paruh-baya yang hilang di Laut Puriri setelah terjatuh akibat perahu yang ditumpanginya dihantam ombak. Sejak Senin pagi, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian di Laut Puriri. Kali ini tim memperluas area pencarian dengan harapan korban ditemukan hanyut terbawa arus. Pencarian hari ini difokuskan sesuai dengan SAR Map Prediction. Jadi SAR Map Prediction itu kita menghitung kecepatan arus, kecepatan angin, dengan titik terakhir korban atas nama Aladin jatuh di sekitar perairan Puriri. Kemudian dari situ kami hitung menggunakan SAR Map. Kemudian dengan SAR Map kami melakukan pencarian.
Dan dengan Sarmet itu juga melakukan pencarian sampai ke pesisir dari Puriri, Pulau Puriri sampai melewati muara Portside bahkan sampai ke Pasir Hitam. Sehingga untuk pencarian hari ke-7 ini difokuskan sesuai dengan Sarmet prediction. Kendala yang dihadapi yang pertama adalah faktor cuaca. Cuaca di sini adalah curah hujan yang terus-menerus, kemudian kecepatan angin dan gelombang yang menghambat atau yang menjadi kendala tim SAR gabungan melaksanakan pencarian terhadap korban atas nama Aladin. Dalam proses pencarian tersebut, tim SAR gabungan mengalami kendala seperti cuaca serta angin kencang dan disertai gelombang laut yang tinggi. Warga diminta tidak bepergian menggunakan perahu cepat berbadan kecil karena ombak masih tinggi di perairan Puriri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke meminta masyarakat untuk segera melapor ke pimpinan polisi, yakni Kapolres, bila ada anggota Polres yang lalai dalam tugas atau melanggar peraturan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan polisi wajib memberikan pelayanan yang terbaik karena sudah merupakan komitmen. Ia berjanji akan menindak tegas jika ada anggotanya yang melanggar, tentu disertai barang bukti yang kuat. Polri akan memberikan yang terbaik ya kepada masyarakat, pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum secara profesional di tanah Animha. Ya, saya juga berpesan kepada masyarakat seluruhnya, ya, apabila ada sesuatu yang salah atau keliru yang mungkin telah dilaksanakan oleh jajaran Polri, khususnya Polres Merauke, ya, bisa disampaikan kepada saya dan kita perbaiki dan kita rapikan bersama-sama. Kapolres juga meminta warga melapor jika mengetahui praktek judi karena akan ditindak tegas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Upaya pemerintah dalam mendorong potensi kekayaan intelektual masih terus bergulir. Kementerian Hukum dan HAM Senin kemarin meresmikan klinik kekayaan intelektual bergerak yang digelar di Sasana Krida, Kantor Gubernur Dok 2, Jayapura. Menurut Menteri Yasona Lauli, kekayaan intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat komunal maupun personal, yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Itu di beberapa tempat sudah kita lakukan. Jadi supaya ada mobile services sama kita dalam rangka jemput bola, ya. Dalam rangka jemput bola, kita punya IP klinik, ya, intellectual property klinik, yang bisa menjemput bola dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual. Sosialisasinya juga termasuk. Jadi itu kita kenakan. Kementerian Hukum dan HAM hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kekayaan intelektual itu ada yang personal, ada yang komunal, ada banyak. Ya, jadi nanti staf kita yang di unit-unit mobil IP klinik atau di tempat-tempat yang kita bisa segera mendatangi. Hingga berita ini disusun, ada 2.300 masyarakat yang telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual di Papua. Masyarakat di Provinsi Papua membutuhkan kerja nyata. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah melakukan sebuah inovasi yang kita sebut dengan Key On-Site Service, pelayanan di tempat. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dimanapun mereka berada, Kanwil dan tim akan datang untuk bersama-sama masyarakat dan mengedukasi kepentingan masyarakat dan hal-hal yang harus dilakukan. Dalam upaya untuk membangun UMKM di Provinsi Papua, sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, dan saat ini melalui pendirian persoalan perorangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga telah bekerja dan mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran, dan tentu proses ini butuh dukungan dari semua pimpinan daerah. Ini menjadi momentum baik bagi para pelaku usaha, pelaku seni, dan masyarakat
untuk dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta, merek dagang, dan merek paten. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Selanjutnya kami mengundang Bupati Tolika. SARS dan rescue. Untuk mencegah banyaknya korban saat bencana terjadi, membuat tim SAR menggelar pelatihan bagi seluruh tentara, polisi, dan Satpol PP yang ada di Mimika Senin kemarin. Tim SAR akan melatih ratusan polisi dan tentara serta polisi Pamong Praja agar mereka lebih sigap dalam menangani suatu peristiwa. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop meminta peserta serius karena materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Di mana saya harus sampaikan bahwa selama ini Kakansar Timika dan SAR itu sangat berkoordinasi baik dan semua apa yang dilakukan oleh SAR selalu dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Ini yang pertama, ini apresiasi yang pertama. Ini salah satu sudah membuktikan bahwa kerjasama kita ini cukup baik. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya rakor saat ini juga baik supaya pemerintah bisa memetakan, membuat kontingensi agar bisa bekerja sama dengan semua pihak yang ada di sini, ke stakeholder, di Polri, yang ada Lanut, Lanal, dan semua pihak. Dan kemudian kita bersama-sama menyusunnya dan kita bisa menyerahkannya kepada Kakansar di Timika, di mana untuk perencanaan ke depan. Sehingga apa yang tadi dibilang, sinergitas kita, pertanyaannya sinergitas kita, ya selama ini kita sudah jalan cukup baik, tetapi akan lebih baik lagi dengan rencana-rencana yang matang, dengan hanya bukan karena kejadian terus kita buat, tetapi harus kita sudah punya satu sistem yang mana kita harus bergerak. Saya kira dengan adanya Rakornas hari ini, saya juga baru sadar sepenuhnya bahwa harusnya kita tuh sudah mempunyai rencana kontingensi yang harus kita lakukan. Kita harus kerjasama dengan SAR. Kita kasih materinya kepada mereka. Ke depan, di bawah pemimpin Pak Bupati dan Wakil Bupati, kita bisa memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam situasi kedaruratan kepada masyarakat di Timika dan Papua. Ini dalam acara rakor SAR daerah. Kemudian dalam pelatihan potensi, kami berharap dengan keterbatasan jumlah personil Basarnas yang ada di kantor SAR Timika, melatih potensi SAR baik dari TNI, Polri, dan seluruh masyarakat ataupun pemerintah untuk memiliki ilmu dasar tentang bagaimana search and rescue. Dalam situasi kedaruratan, kita tidak jadi penonton, tapi kita bisa bagian dari tim yang menolong sesama kita. Ini harapan kami, sehingga ke depan ini bisa terorganize dengan baik dan pemerintah daerah mampu mengayomi para stakeholder di daerahnya dalam menangani kedaruratan. Dalam sebulan terakhir, terjadi 9 kasus kecelakaan laut di Mimika dan sebagian besar korbannya meninggal dunia. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Secara umum, pelaksanaan upacara 17 Agustus di Papua dan 3 daerah baru berjalan aman dan lancar. Selama peringatan tidak ada laporan gangguan keamanan khususnya dari KKB yang biasanya melancarkan teror di saat rangkaian peringatan 17 Agustus. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan Polda Papua sudah mengantisipasi dengan melakukan persiapan yang matang. 17 tahun ini kita bisa merajut tetap kebersamaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan kita memacu untuk mengingatkan Papua hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Situasi Dogiai kita masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganannya. Kalau ada gangguan itu kan bukan bagian daripada yang mengganggu kemerdekaan. Ada sedikit bagian masyarakat yang melakukan kejahatan, dia kait-kaitkan ke sana. Saya berharap yang main politik janganlah yang seperti itulah. Fakiri juga meminta warga tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan isu provokatif yang sengaja dibangun KKB untuk mengacaukan situasi di Papua. Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Peringatan HUT kemerdekaan dirayakan dengan berbagai cara.
Di Kampung Sidomulyo digelar lomba balapan kuda tradisional. Lomba digelar di sirkuit balap kuda Taman Pinang, Kampung Sidomulyo, Senin kemarin. 50 kuda ikut serta dalam balapan kuda kali ini. Dari jumlah itu 29 merupakan kuda senior dan 21 kuda junior. Mereka beradu cepat untuk memperebutkan gelar juara. Di babak final, balapan digelar 6 putaran untuk memperebutkan juara 1 hingga 4 pada masing-masing kategori. Jadi pada sore hari ini kita melaksanakan lomba pacuan kuda di Pacuan Kuda Pinang, Lapangan Pinang, Kampung Sidomulyo dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Pak, ada berapa peserta Pak yang terlibat ini? Yang terlibat sekitar tadi ada laporannya sekitar 50 kuda, yaitu kelas junior dan kelas senior. Oke. Pak, ini apa namanya akan diambil berapa jagoan ini Pak? Jadi kita ambil nanti juara 1 sampai harapan 4. Berbagai macam lomba banyak digelar di kampung-kampung untuk menyemarakan pesta kemerdekaan, dan lomba balapan kuda ini menjadi keseruan tersendiri bagi warga Sidomulyo di distrik Semangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Mimika menggelar turnamen bola voli yang diikuti 27 tim di Gor Futsal Mimika Senin kemarin. Turnamen bola voli digelar untuk menyemarakan HUT kemerdekaan. Kegiatan juga digelar untuk mencari bibit muda para atlet voli untuk dibina menjadi atlet profesional sehingga bisa turun di pentas nasional dan mengharumkan nama daerah. Untuk kegiatan kita kali ini sebetulnya kegiatan yang setiap tahunnya diagendakan untuk dilaksanakan. Cuman untuk tahun-tahun kemarin karena situasi masih dalam situasi pandemik memang belum sempat terlaksana. Hari ini kita laksanakan. Ya, adapun kegiatan yang dilaksanakan ini kita batasi memang batas usia 23 tahun ke bawah. Adapun niat maksud kami menyelenggarakan kegiatan dibatasi umur ini mengacu untuk nanti pelaksanaan Porprov dan Pekan Olahraga Nasional. Jadi dari sekarang kita seleksi, kita cari bibit-bibit yang nantinya harapan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Mimika. Ya, untuk pelaksanaan kegiatan kita secara resmi sudah buka hari ini sampai nanti 15 hari ke depan. Wakil Bupati Mimika Johanis Retop mengapresiasi penyelenggaraan turnamen ini dan berharap bisa menemukan bibit atlet muda. Pemerintah memberikan apresiasi, memberikan dukungan tentunya, memberikan dukungan tentunya dan support di mana pelaksanaan voli ini yang sudah lama sekali tidak dilaksanakan dengan karena pandemi dan lain-lain tadi disampaikan, ternyata sekarang bisa dilaksanakan. Yang pertama. Yang kedua, kita berharap dengan turnamen ini bisa dapat bibit-bibit baru atlet-atlet dari Kabupaten Mimika supaya bisa terus ada dan bisa memberikan kontribusi untuk Kabupaten Mimika. Yang ketiga, turnamen ini juga bisa memberikan dampak positif bagi kita, di mana lihat kita sekarang punya gedung yang bagus, ya toh, daripada tinggal kosong, mari kita gunakan gedung ini dengan baik, fasilitas kita sudah ada, kita pakai. Dan bukan saja untuk voli saja, tapi kami memberikan dukungan apabila ada kegiatan-kegiatan lain apa saja dalam bentuk olahraga apa saja, kita bisa pakai. Papua merupakan gudang atlet voli dan sepak bola, sehingga banyak instansi dan lembaga yang menggelar turnamen untuk menjaring bakat atlet pemuda. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.